Mohon maaf ya, sebelumnya saya akan kasih rangkumannya karena apa? Bahasanya yang dicerita itu agak ribet, susah diartikan atau susah disederhanakan. Jadi saya kasih rangkumannya saja, atau jika kalian ingin lebih tahu rinciannya atau cerita lebih jauh, silakan dengarkan cerita nanti. Tapi sebelum ini saya kasih rangkumannya ya. Ini intinya gini. Vacation merayu Ye Chen melalui Xiao Changkun. Dia memberi mobil Xiao Changkun, tapi sebetulnya untuk Ye Chen, tapi di atas namakan Xiao Changkun. Sebagai rasa terima kasihnya telah datang ke vilanya untuk melihat Feng Shui. Dan Ye Chen tidak mau menerimanya, tapi dia mengizinkan Xiao Changkun untuk menyimpan mobil tersebut, yaitu Rolls Royce-nya ya. Nah, Curan memarahi ayahnya, namun ayahnya tidak mendengarkan si Xiao Changkun itu. Dia meminta pendapat kepada Ye Chen apakah ini dikembalikan atau tidak. Namun dengan rayuan Malan, Ye Chen dan Ye Chen dengan luluhnya mengizinkan Xiao Changkun dan Malan itu menyimpan mobil tersebut. Dan pada akhirnya Ye Chen dan Xiao Curan membahas bahwa apa itu vacation itu mengirim asistennya untuk datang ke kantornya untuk membahas sebuah renovasi dekorasi ya di villa tersebut. Jadi dengan anggaran 50 juta dan uang dekorasinya 5 juta ongkosnya. Namun Curan ragu dan minta pendapat Yechen. Dengan bijaksananya Yechen memberi pendapat bahwa jika kamu ingin menerimanya menurut hati kamu, silahkan terima. Jika tidak, maka tolaklah itu. Janganlah ambil dengan pusing-pusing atau mengganggu psikologis kamu. Nah, pendapat Yajan seperti itu. Nah, pindah lagi ke Malan, ke Xiao Changkun. Ya, Malan dan Xiao Changkun mengendarai mobil ke sebelah, yaitu rumah mertuanya Malan, atau lebih tepatnya ibu dari Xiao Changkun yang dulu, yang awal ceritanya itu, yang jahatnya iblis. Naudzubillah itu ya. Nah, di situ Malan memprovokasi keluarga Xiao dengan memanggil nama Qin Hongyan, istrinya Xiao Changing ya, dengan keras. Namun apa itu ibunya Xiao Changkun atau Nyonya Xiao Tua, dia menghalang anaknya Xiao Changing untuk terpengaruh provokasi Malan. Namun dengan bersikeras apapun, tenaga Xiao Tua dengan anaknya itu lebih kuat dari anaknya, jadi dia terkekeh-kekeh dan akhirnya kalah juga, dan anaknya terpengaruh oleh provokasi Malan. Di saat panas-panasnya perdebatan itu, datanglah yaitu Qin Hongyan datang kembali. Dan dengan datangnya Qin Hongyan itu Xiao Changing dengan marahnya bergebu-gebu seperti api. Dia marah, tapi itu ya itulah apa yang akan terjadi itu saksikan saja besok atau lusa, insya Allah besok ya, lebih tepatnya besok malam ya. Apakah Xiao Changing akan menerima Qin Hongyan lagi atau tidak? Nah, tapi kembali lagi ke cerita di mana Malan memprovokasi Xiao Changing. Dia berkata-kata sangatlah jorok, sehingga saya bingung mau disebutkan atau enggak ya. Jika tidak disebutkan juga enggak afdol ya, mohon maaf jika disebutkan itu menurut Anda sangatlah kotor. Namun ya itulah faktanya ya, isinya seperti itu. Terprovokasi dan Malan dengan sengajanya itu dia berkata keras, ingin menyebutkan sebuah merek mobilnya, tapi dia lupa dan bertanya. Disitulah lucunya itu, sudah ibaratkan itu ayam siap bertarung, namun lupa gimana cara bertarungnya, lalu bertanya kepada Xiao Changkun, apa arti mobil, apa merek mobil tadi ini, dia bertanya. Dan Xiao Changkun itu tertawa sambil gini garuk-garuk pelipis ya. Nah, di situ itulah ceritanya ya, di mana di mana Xiao Changkun mendapatkan mobil sebetulnya untuk Ye Chen, tapi di atas namakan Xiao Changkun oleh Vacation. Nah, itu silakan lanjut ceritanya jika ingin mau.
tahu lebih detailnya cerita ini, simak dengan baik-baik. Mohon maaf jika atau ada ucapan kata-kata yang agak gimana gitu, karena sulit diartikannya. Gimana cara mengartikannya itu gimana? Jadi bukan nggak pandai baca, nggak bisa baca, ya emang itu gimana Pak, bolak-balik saya setat itu gimana cara mengartikan ini gimana. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata atau kasarnya itu bahasa Jawanya itu blekak-blekuk ya, atau grogi ya, mohon maaf. Terima kasih, silahkan tonton ya jika ingin tahu lebih detail ceritanya gimana. Oke, selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik official story crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya, yaitu Bang Mimin channel. Linknya ada di deskripsi ya, di bawah ini. Kali ini saya akan membawakan The Story of Ye-Chen bab 3905 sampai bab 3913 ya, dimana Malan melihat bahwa Xiao Changkun membawa mobil Rolls Royce untuk Ye-Chen yang dari vacation. Langsung saja tanpa panjang lebar, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya ini dan subscribe channel baru saya, yaitu Bang Mimin channel. Linknya ada di deskripsi ya. Langsung saja ya. Malan semakin bingung ini ya, bab 3905 sampai 3913. Malan semakin bingung mendengar ini. Xiao Changkun, apa maksudmu dengan ini? Mobil ini untuk Ye-Chen. Xiao Changkun buru-buru berkata, iya, itu dia, menantuku. Bukankah kamu menunjukkan Nyonya Zhan Feng Shui pagi ini kan? Nyonya Zhan datang ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan sore ini dan berkata bahwa saya sangatlah berterima kasih kepada Anda untuk melihat Feng Shui villa untuk saya. Saya sangatlah diakui untuk tingkat profesionalnya. Saya awalnya ingin memberi Anda Rumenersari yang murah hati, tetapi Anda bersikeras untuk tidak menerimanya. Nyonya Zhan yang kewalahan membelikan mobil seperti itu, memang menampakkannya atas nama saya dan mengirimkannya langsung dengan struk Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, mengatakan itu adalah kebaikannya. Jadi saya pasti akan menerimanya, bukan? Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya. Ayah, bagaimana Anda bisa menjadi tuan dan menerima hadiah mahal untuk Ye-Chen? Xiao Changkun berkata dengan tatapan polos. Pada awalnya saya tidak ingin mengambilnya, tetapi ketika orang membeli mobil ini, itu langsung atas nama saya. Bahkan, jika saya tidak mengambilnya, mobil ini juga milik saya. Dalam arti hukum, itu benar. Saya terlalu sulit untuk turun dari tanah atau tidak mau menerimanya. Saat dia berkata, dia buru-buru berkata kepada si Ye-Chen, menantuku yang baik, ayah benar-benar tidak ingin menjadi tuan untukmu. Intinya adalah Nona Zhan ini benar-benar terlalu pintar. Ketika mereka melihatmu tidaklah menagih uang, mereka hanya meninggalkan mobil atas nama saya. Saya menurunkannya dan mereka mengatakan bahwa hal yang paling tidak disukai dalam hal hidup ini adalah berutang budi. Jika saya tidak mau menerima mobil ini, maka mereka tidak akan mensponsori kami untuk pameran budaya di masa depan. Jadi Presiden P ketua juga mencoba untuk yang terbaik untuk membujuk saya untuk menerima mobil ini. Xiao Churan berkata dengan marah, ayah, bahkan jika Nona Zhan meninggalkan mobil ya, dengan atas nama ayah, setidaknya ayah harus menelpon Ye-Chen terlebih dahulu dan meminta pendapatnya. Dia tidak mengangguk. Bagaimana kamu bisa menjadi baik buat pendapatan? Xiao Changkun dikritik oleh anaknya Xiao Churan dan wajahnya sedikitlah tidak terkendali dan dia berkata, hei, aku takut aku akan mengkhianati kebaikan Nona Zhan tersebut. Seperti kamu tahu, Nona Zhan bukannya hanya klien Ye-Chen, tetapi juga orang terhormat dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan ayah. Ye-Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, setelah Churan melakukannya, ayah juga tidak berdaya untuk menerima mobil ini, jadi janganlah salahkan dia. Begitu Xiao Changkun mendengar ini, dia segera diampuni dan berkata dengan penuh semangat, aduh menantuku yang baik ini, kamu masih saja yang paling adil dan objektif. Setelah berbicara, dia bertanya dengan hati-hati, menantuku, Anda mengatakan mobil ini, apa yang harus saya lakukan untuk mobil ini?
Ketika dia mengatakan ini, Xiao Changkun sangatlah gugup. Dia takut Ye Chen akan membiarkannya mengembalikan mobil tersebut. Lagi pula dia juga orang yang sadar akan wajah dan dia menyukai Rolls Royce Culinan. Ini dari lubuk hatinya Xiao Changkun. Dia mengendarai mobil ini kembali ke jalan sekarang dan menemukan bahwa hampir semua orang di jalan akan menatap mobil ini untuk waktu yang lama. Dan ketika dia mengendarai mobil ini, tidak ada yang berani menambahkan stekernya. Tidak ada yang berani membunyikan klakson di belakangnya. Berbeda dengan sebelumnya, saat ia mengendarai BMW 530 miliknya, ia sering dihadang oleh orang-orang jahat, terutama mobil-mobil yang lebih mahal darinya. Ia bahkan lebih kejam jika ditambahkan ke mobilnya. Berkali-kali ia hampir menabrak mobilnya. Ujung-ujungnya ia mengambil inisiatif untuk menerima nasihat dan mengerem untuk memberi jalan bagi orang-orang lain. Selain itu, temperamen Xiao Changkun sendiri sangatlah canggung. Jadi dia mengemudi dengan lambat, tidak cepat sama sekali. Berkali-kali ketika dia bertemu dengan pengemudi yang lebih tidak sabar, yang mengira dia mengemudi dengan lambat, dia akan terus membunyikan klakson di belakangnya untuk mendesak, bahkan konstan berkedip belokan ke kanan. Terlebih lagi ketika menetes dan berkedip, dan akhirnya melewatinya, dia akan menurunkan jendela dan meneriakinya sebagai orang bodoh yang sangatlah paling bodoh. Ini membuat Xiao Changkun merasa bahwa semua pengemudi di dunia ini adalah pasien yang mengamuk di jalanan. Namun ketika dia mengendarai Rolls Royce barusan dalam perjalanan kembali ke Villa Thompson, dari asosiasi kaligrafi dan lukisan, dia menemukan bahwa semua pengemudi di dunia memiliki gejala kemarahan di jalan yang tampaknya sembuh sekaligus. Selama dia membenturkan lampu sein, mobil di belakangnya meski berjarak puluhan meter darinya akan langsung mengerem dan membiarkannya berpindah jalur terlebih dahulu atau mendahuluinya. Karena tidak ada yang berani melawan puluhan juta mobil mewah ini. Dalam hal yang tidak memperhatikan tanggung jawab sendiri atau tanggung jawab penuh, mereka bertiga mengambil resiko jumlah 1 atau 2 juta, yang sama sekali tidaklah cukup. Oleh karena itu, ini juga sangatlah memuaskan kesombongan Xiao Changkun. Berjalan di jalanan, dia merasa telah menjadi raja jalanan. Perasaan bahwa dia akan meninggalkanku, kemampuan dia pergi adalah sesuatu yang belum pernah dialami di tempat lain dalam hidupnya. Karena itu, meskipun dia bertanya kepada si Ye Chen apa yang harus dilakukannya dengan mobil itu, dia berdoa dalam hati agar Ye Chen membiarkan dia menyimpan mobil itu. Akibatnya sebelum Ye Chen berbicara, Malan berkata dengan penuh semangat, pada saat ini, menantu yang baik, karena mobil ini telah memasuki pintu kita tidak dapat mengirimkan kembali lagi, kan? Lagi pula dia mengelus pinggang emas di tubuh Culinan dan berkata dengan menyedihkan, saya belum pernah naik Rolls Royce dalam hidup saya. Anda tahu, sudah lama sejak kita tinggal di Thompson, meskipun villa ini adalah yang terbaik di dunia, tapi di dunia di Jinling, tapi mobil ini benar-benarlah tidak tersedia di komunitas ini. Mobil yang keluar masuk setiap hari adalah jutaan mobil mewah, 2 seri BMW 5. Bersama-sama tidaklah sebagus yang lain. Setengah mobil sangatlah tidak berharga untuk uang. Dan sekarang kami akhirnya memiliki mobil mewah yang kelasnya sama dengan villa kita. Dan saya tidak dapat mengembalikannya untuk apapun. Xiao Changkun jarang setuju dengan kata-kata Malan dan segera menggema. Ya, menantuku. Ibumu benar. Keluarga kita tidak kekurangan apa-apa selain mobil mewah. Faktanya, Ye Chen selalu memiliki 2 mobil sport top. Kedua mobil itu diberikan oleh Qin Gang dan Wang Zhengzhang. Model show branded Hermes, Bugatti, dan Aston Martin 177 ya. Namun karena kedua mobil ini terlalu mencolok dan sangatlah tidak praktis, Ye Chen tidak pernah dibawa pulang oleh Ye Chen, dan Qin Gang selalu menyimpannya di atas namanya. Kedua mobil itu sudahlah lama ada di tangannya dan digunakan saat teman sekelas Xiao Churan, Zhang Xiaoman, menikah. Sejak pernikahannya, kedua mobil itu kembali ditaburi debu dan belum pernah dikendarai lagi hingga sekarang. Selain itu, meskipun Malan dan Xiao Changkun telah melihat kedua mobil itu, Ye Chen mengatakan kepadanya bahwa mereka telah meminjamnya dan tidak dapat memiliki keraguan sedikit pun. Namun karena 2 mobil itu, Malan telah menumbuhkan impian mobil mewah di hatinya. Sekarang sebuah Rolls Royce dikirim ke halaman rumahnya dan nama suaminya Xiao Changkun yang tertulis di atas surat-surat mobil itu. Jadi dia mengatakan tidak ada yang bisa membiarkan Ye Chen mengembalikan mobil itu. Dia bahkan berpikir bahwa jika Ye Chen benar-benar ingin mengembalikan mobil itu, dia hanya akan berbaring di bawah
kemudi mobil ini. Tidak peduli siapa yang ingin mengembalikan mobil ini, biarkan dia mengemudi di atasnya. Ye Chen tidak bisa melihat panasnya di mata ayah mertua dan ibu mertuanya, tapi dia tidak ingin terlalu terkait dengan Jean Fair itu. Namun dia berubah pikiran karena Jean Fair memiliki hantu yang di hatinya. Dia tidak harus sopan dengannya. Jadi dia berkata dengan serius kepada Xiao Changkun, karena ibu dan ayah menyukai mobil ini, simpanlah untuk kalian. Ketika Ye Chen mengatakan bahwa mereka ingin menyimpan mobil ini, Xiao Changkun dan Malan sangatlah bersemangat hingga mereka hampir meneteskan air mata. Terutama si Malan, bertepuk tangan dengan semangat, lalu memarahi Xiao Changkun. Xiao Changkun, janganlah cepat-cepat buka pintu mobil, biarkan aku masuk dan merasakannya. Aku sudah hidup bertahun-tahun dan aku belum pernah mengendarai Rolls Royce tersebut. Xiao Changkun juga dalam suasana hati yang sangat baik. Dia dengan cepat mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombol buka kunci dan kemudian membuka pintu kopilot dan berkata kepada Malan dengan ramah, "Ayo, silakan duduk dan biarkan saya melihat apa itu Rolls Royce puncak langit berbintang." Malan bertanya dengan heran, "Apa itu atap langit berbintang?" Xiao Changkun melambaikan tangannya dan berkata, "Oh kamu, Katro, aku tahu jika kamu masuk dan melihatnya." Malan dengan cepat naik ke kopilot Rolls Royce tersebut dan mendongak ke atas dan tiba-tiba berseru, "Sayang, bagus sekali, ada begitu banyak bintang di mobil ini." Xiao Changkun terkekeh perhatikan, masih ada meteor yang lewat dari waktu ke waktu. Malan tampak terpesona dan bergumam, "Oh indah sekali, atau mungkin aku tidur di mobil saja malam ini." Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba duduk tegak dan berkata kepada Xiao Changkun, "Cepat dan masuk ke mobil dan bawa aku keluar untuk mengemudi." Xiao Changkun berkendara pulang dari asosiasi kaligrafi dan lukisan sepanjang perjalanan kembali. Dia tidak mengalami kecanduan mobil. Dia berpikir untuk berjalan-jalan sebentar dan memiliki pengalaman yang baik. Tetapi Malan adalah orang pertama yang memintanya. Jadi dia setuju saja tanpa berpikir apapun dan tertawa lagi dan lagi. Oke, baiklah. Kalau begitu aku akan membawamu keluar untuk jalan-jalan." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Ye Chen dan Xiao Churan dan berkata, "Churan, Ye Chen, datang dengan kalian berdua juga. Ayo pergi keluar dan mengunjungi sebuah tempat." Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Ayah, kami tidak akan pergi. Kalian berdua pergi saja. Jangan ganggu dunia. Saya tidak mau mengganggu dunia kalian berdua." Xiao Churan dan juga berkata, "Ayah, pergilah. Aku punya sesuatu untuk dikatakan dengan Ye Chen." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia berhenti bersikeras dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan pergi dengan ibumu dulu dan menelponku jika ada sesuatu yang harus dilakukan nanti." Setelah berbicara, dia segera memasuki mobil kabin dan menekan tombol start mobil. Mesin Rolls Royce 12 silinder tiba-tiba membuat raungan yang dalam. Xiao Changkun bertanya kepada Malan, "Kemana kita akan pergi?" Malan berseru, "Pergi ke rumah ibumu dulu." "Ibuku?" Xiao Changkun berkata dengan canggung, "Bukankah itu di sebelah?" "Iya, itu benar." Malan mencibir, "Hanya untuk mengendarai mobil ke bawah rumah ibuku dan membiarkan mereka menatap mata anjing mereka." Perhatikan baik-baik. Wanita tua itu yang jahat juga pengendara Rolls Royce. Mereka tidak melakukannya itu sebelumnya. Saya tahu di mana saya mendapatkan uang. Saya membeli Bentley dan itu bukan dia. Saya harus memberi mereka obat tetes mata kali ini." Xiao Changkun buru-buru tenang dan berkata, Oke, ibuku. Ibuku memiliki kehidupan yang cukup buruk sekarang. Apa yang kamu rangsang untuk dia lakukan?" "Dia sengsara." Malan mengutuk dengan marah. "Bisakah dia lebih sengsara dariku? Pertama kali kakiku patah. Itu berkat dia. Apakah kamu lupa? Apakah kamu ingin aku menerima apa yang terjadi saat itu? Aku akan memberitahu Anda dari awal sampai akhir. Jangan sampai Anda orang yang tidak bermoral menoleh dan melupakannya lagi." Xiao Changkun terbatu 2 kali dan berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa. Tidak bisakah kamu pergi?" Setelah itu dia menyalakan mobil dan maju keluar dari halaman. Xiao Churan menghela nafas pada saat ini dan berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyimpan mobil ini?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, orang tuaku menyukainya, biarkan mereka bermain." Xiao Churan buru-buru berkata, "Tidak pantas bagi mereka untuk mengambil mobil ini. Itu akan terlalu umum." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Beri mereka kesempatan ini untuk mempublikasikannya. Semua hormon dan energi mereka akan keluar dan menggebu-gebu. Tetapi jika mereka tidak diberi kesempatan ini untuk mempublikasikan, maka semua hormon dan energi mereka akan berkembang menjadi kebencian yang mungkin berada di masa depan nanti.
dalam 2 tahun atau bahkan lebih lama. Segera setelah kita kembali ke rumah ini, mereka akan mendesah pada kita dan mengeluh bahwa kita tidak meninggalkan mobil. Daripada ini, lebih baik menerimanya dan membuat mereka puas dulu. Berbicara tentang ini, Yachan memandang Xiaochuran dan dengan sedikit senyum mengangkat alis dan bertanya, "Istriku, bagaimana menurutmu?" Setelah mendengar ini, Xiaochuran menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan emosi, "Apa yang kamu katakan benar itu. Jika kamu benar-benar mengembalikan mobil ini, kurasa mereka tidak akan bisa melewati ini dalam beberapa tahun ke depannya." Setelah itu, Xiaochuran juga sedikit khawatir dan berkata, "Suamiku, Nona Zhan ini agak terlalu mewah. Kamu baru saja meluangkan waktu untuk menunjukkan Feng Shui untuknya. Dan dia memberikan hadiah yang sangat berharga, yaitu mobil Rolls Royce, yang sangat tidak cocok kan?" Yachan berkata dengan santai, "Tidak ada yang tidak pantas." Dia bertanya padaku. Xiaochuran ragu-ragu sejenak dan berkata, "Sore ini seorang gadis bernama Shen datang ke perusahaan untuk mencari saya, mengatakan bahwa dia ada di sini untuk membuat janji dengan saya, agar Nona Zhan bertemu dengan saya dan berbicara tentang dekorasi rumah." "Oh, iyakah?" Yachan bertanya dengan penuh minat. "Nona Zhan, apakah dia mencari Anda untuk mendekorasi vilanya?" Xiaochuran mengangguk dan berkata, "Kedengarannya sih seperti itu." Saat dia berkata, Xiaochuran mengerutkan bibirnya dan berkata, "Nona Zhen itu memberi saya pengantar singkat tentang anggaran. Dikatakan bahwa akan membutuhkan biaya 50 juta untuk merenovasi villa tersebut. Dan biaya desain saja adalah 55 juta. Di pasar perbaikan rumah domestik yang umum, penggunaannya tidaklah mengakui biaya desain itu. Biaya desainer rata-rata ratusan yuan saja per meter persegi, bahkan tidak lebih dari perampokan di mata kebanyakan orang. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang mencari perusahaan dekorasi untuk dekorasinya akan meminta perusahaan dekorasi untuk membebaskan biaya desainnya atau dimasukkan langsung ya ke anggarannya. Sebagian besar perusahaan dekorasi juga cukup bodoh template-nya desain yang sudah terbentuk langsung di bawah keluar untuk dipilih pelanggan, dan pada dasarnya pekerjaanlah sudah selesai. Klien tidak mengeluarkan biaya desain, tetapi efek pemasangan tampaknya memuaskan sehingga seiring waktu setiap orang kurang bersedia membayar untuk desain tersebut. Ini juga yang membuat malu banyak desainer dalam negeri. Xiaochuran telah melakukan dekorasi untuk waktu yang lama. Sebagian besar pelanggannya perbaikan rumah sangatlah murah hati dalam dekorasinya, tetapi sangatlah pelit dalam biaya desainnya. Sangatlah jarang seperti vacation secara langsung dengan ekspresi menetapkan 10% sebagian biaya desain. Yachan sedikit terkejut ketika mendengarkannya, bukan karena dia terkejut karena beberapa atau kurang dari 5 juta biaya desainnya. Dia hanya terkejut dengan gaya acting Jen Fair itu. Meskipun wanita ini mendekati dirinya sendiri dengan sengaja, operasi sebenarnya adalah untuk memenuhi dan menyenangkannya. Dia menyumbangkan beberapa gambar ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan dan juga mensponsori 50 juta yuan untuk pameran seni dan memberi Xiao Changkun sebuah mobil Rolls Royce, kemudian mengirim pesan besar 50 juta kepada istrinya. Ini memberi Yachan perasaan bahwa seorang sedang menatapnya secara rahasia dan mengarahkannya senjata ke arahnya, tetapi pistol itu tidak menembakkan peluru, tetapi permen. Kontras begitu besar membuat Yachan sedikit tercengang dan bingung. Melihat Yachan tidaklah berbicara, Xiaochuran bertanya kepadanya tanpa dasar apapun, "Suamiku, kamu mengatakan itu Nona Zhan. Apakah itu karena dia memintamu untuk memberiku perintah yang begitu besar, sama seperti dia memberiku seorang ayah, memberi mobil seperti ayah tadi?" Yachan mengangguk dengan acuh tak acuh. Xiaochuran buru-buru bertanya, "Apakah pantas bagiku untuk menerima permintaan itu? Jika tidak pantas, aku akan menolaknya." Yachan tersenyum sedikit dan berkata, "Dia mencari Anda sebagai kerja secara normal antara pihak A dan pihak B. Anda dapat menerimanya jika Anda ingin menerimanya, dan Anda bisa menolaknya jika Anda tidak ingin menerimanya. Anda tidak perlu meminta pendapatku." Xiaochuran berkata dengan malu-malu, tetapi anggaran dan biaya desainnya yang dia berikan sudahlah sangat dapat mengundang desainer interior terkenal dalam negeri. Tidak perlu datang ke saya. Premi di sini terlalu tinggi. Saya khawatir saya akan mengambilnya bantuan yang akan membuat Anda berutang padanya. Jika Anda tidak ingin membantunya sejak awal dan akhirnya harus membantu karena hal yang sepele, maka saya akan membuat Anda kesulitan. Yachan tersenyum dan berkata, "Istriku, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis
seperti itu sama sekali. Hal yang ingin Zenfire minta padaku terlalu besar dan itu masih jauh dari diselesaikannya dengan jumlah yang begitu kecil. Ye Chen dapat menginformasikan bahwa motif Zenfire untuk mendekatinya pasti untuk peremajaan atau untuk pil tersebut ya. Oleh karena itu di bawah premis tidaklah peduli berapa banyak Zenfire mengirim bantuan, tidak akan ada gelombang di hati Ye Chen. Karena di hadapan nilai pil peremajaan, jenis bantuan bahkan tidaklah sepeser pun itu berarti. Tapi Xiao Churan merasa sedikit takut dan berkata, atau aku tidak akan mau mengambilnya. Melihat kekecewaan samar Xiao Churan, Ye Chen bertanya dengan Xiao Churan, istriku, apakah kamu ingin mengambil proyek ini untuk di hatimu? Xiao Churan ragu-ragu dan mengangguk sedikit berkata, iya, aku ragu. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menjelaskan kepada Ye Chen, faktanya saya tidak terutama untuk menghasilkan uang, tetapi vilanya memiliki fondasi kerangka kerja yang sangatlah baik. Ini adalah kombinasi dari dua villa. Jenis apartemen ini tidak akan digunakan setelahnya. Jingling akan memilikinya lagi, dan anggaran dekorasinya sangatlah tinggi. Sejauh menyangkut desain, semakin tinggi anggarannya, semakin besar ruang untuk bermain. Dengan cara ini akan ada peluang untuk membuat satu set hack pekerjaan dekorasi interior tingkat tinggi. Berbicara tentang ini, Xiao Churan memandang Ye Chen dengan kecut dan berkata dengan suara rendah, suamiku, sebagai desainer interior, saya yang paling tinggi adalah menghasilkan karya yang sangat representatif. Jika Anda dapat mengendalikan karya agung menang penghargaan untuk dekorasi interior, sangatlah membantu desainer individu dan studio desainernya. Tetapi saya belum melakukan proyek desainer independen besar sejauh ini. Jadi tidak ada yang bisa saya lakukan, ambil pekerjaan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, karena saya tidak memiliki pengalaman. Ye Chen mengangguk mengerti dan bertanya padanya, ngomong-ngomong istriku, apakah kamu melakukan desainer interior hotel bintang 6 di grup Dihau? Tidak, Xiao Churan menjelaskan, desainer keseluruhan hotel bintang 6 grup Dihau dilakukan oleh studio desainer luar negeri yang sangat terkenal. Proyek sebesar itu harus dicocokkan dengan desainer terkenal untuk menjadi yang terbaik. Paling masuk akal, awalnya keluarga Xiao mengambil bagian dari proyek dekorasi interior, kemudian saya mendirikan studio dan saya juga bertanggung jawab untuk beberapa proyek outsourcing. Kami juga membangun sesuai dengan desain yang dibuat oleh orang lain. Ye Chen tersenyum dikit. Saya mengerti istriku. Saya juga ingin memiliki mahakarya yang sepenuhnya dirancang oleh Anda dan dapat dibagikan. Ya, Xiao Churan mengangguk ringan dan kemudian berkata, suamiku, aku telah melihat gambar villa itu, sangatlah cocok bagi desainer untuk menunjukkan tinju mereka. Jika kamu takut berutang budi padamu, maka saya tidak perlu memungut biaya desain mereka, dan saya bahkan tidak langsung menangani konstruksi khusus nanti. Saya sepenuhnya berkewajiban untuk mengambil proyek ini. Dalam hal ini saya akan mengerjakan proyek ini dengan hati saya, dan saya dapat mendaftar untuk proyek ini tahun depan, berpartisipasi dalam Grand Prix Desain Internasional tersebut. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Chen bertanya dengan penuh semangat, suamiku, apakah menurutmu ini akan baik-baik saja? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sudah mengerti penjelasan dari Xiao Churan yang sebenarnya. Xiao Churan seperti sutradara baru di industri film dan televisi, tetapi dia tidak pernah benar-benar memimpin produksi besar yang dapat dicapai. Karena itu, dia hanya bisa bermain di produksi besar sutradara lain, seperti menjadi direktur eksekutif atau direktur persuasif. Sebagian besar proyek yang dia pimpin seperti renovasi Du Hiking di halaman kecil tempat orang tuanya tinggal, ukuran proyek keseluruhan relatiflah sekecil. Seperti film mikro, meskipun itu juga sebuah karya, jelas tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam berbagai film festival dan pemilihan penghargaan film dan televisi. Sekarang dengan anggaran 50 juta, Zenfire menyamai villa sebelum Qinggang, setara dengan memberi Xiao Churan anggaran yang cukup, dan bahkan pameran aktor yang sangat bagus. Selama Xiao Churan setuju, dia masih membangunnya menjadi karya yang pertamanya yang sangatlah mewah. Oleh karena itu, daya tarik Xiao Churan ini secara alami sangatlah tinggi. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Xiao Churan dan tersenyum lembut. Istriku, seperti yang aku katakan tadi, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis. Karena kamu berpikir proyek ini sangatlah cocok untuk kamu pamerkan, maka kamu bisa menerimanya dengan percaya diri dan berani turun. Xiao Churan mendengar ini dan bertanya dengan penuh semangat, apakah tidak apa-apa suami?
Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja tidak. Saya selalu percaya pada kekuatan Anda dan dalam desain lagi. Tetapi begitu lama Anda tidak menerima banyak perhatian dari keluarga Xiao yang mengumbar bakat dan bakat Anda. Karena Anda ingin berkembang di bidang ini, maka Villa Fair ini memanglah kesempatan yang baik bagi Anda untuk memberikan kekuatan pribadi Anda. Suami kamu percaya pada kekuatanmu sendiri. Xiao Churan dengan penuh semangat memegang kepala kipas dan berkata dengan tegas, suamiku, yakinlah, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini, Xiao Changkun sudah mengikuti instruksi Malan dan mengendarai mobil ke pintu vilas di sebelah. Setelah mobil berhenti, Malan menunjuk ke atap dan tidak menunjuk ke atap dan tidak sabar untuk mengatakan, Xiao Changkun, buka skylight-nya. Aku akan berdiri di luar skylight dan memanggil mereka. Xiao Changkun berkata dengan santai, mobil ini tidak memiliki sunroof. Mata Malan melebar. Apa? Sebuah mobil dengan lebih dari puluhan juta dolar bahkan tidak memiliki sunroof? Bukankah ini terlalu lusuh? Bukankah BMW 530 kita juga memiliki panorama sunroof? Xiao Changkun menunjuk ke atap berbintang di dalam mobil dan menjelaskan, orang-orang memilih atap langit berbintang yang lebih mahal. Jika Anda memilih atap langit berbintang, bagian atasnya tidak dapat dibuka, jadi tidak ada jendela atap. Atap langit berbintang dan skylight hanya bisa digunakan pilihan satu dari kedua. Malan berkata dengan marah, lupakan saja, aku akan membuka jendela. Dengan itu dia menurunkan jendela kopilot dan berteriak ke arah kamar tidur wanita tua Xiao. Qin Hongyan, apa kamu di rumah? Qin Hongyan. Xiao Changkun tercengang dan berkata, bukankah Qin Hongyan mencuri uang ibuku dan melarikan diri? Apa yang kamu panggil dia lakukan? Malan berkata dengan tidak sabar, kau tahu kentut sekali, namaku ular. Setelah berbicara dia terus berteriak, apakah Qin Hongyan ada di rumah? Pada saat ini wanita tua Xiao baru saja selesai menyajikan makan malam Xiao Changying dan Xiao Hailong. Karena pendapatan Xiao Weiwei telah meningkat baru-baru ini, kehidupan keluarga berempat akhirnya membaik dari situasi yang belum terselesaikan sebelumnya. Secara bertahap berkembang ke tingkat yang benar-benar kaya. Terlebih lagi Xiao Changying dan Xiao Hailong akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapat perawatan formal. Jadi kecepatan pemulihannya tidak buruk dan sekarang dia bisa berjalan perlahan di bawah kruk. Namun pemulihan jari-jarinya relatif lambat dan keduanya masih belum dapat merawat diri mereka sendiri sepenuhnya. Sehingga mereka harus bergantung kepada sesendok makanan wanita tua itu di rumahnya. Xiao Hailong baru saja makan dan bersandawa ketika dia mendengarkan seseorang memanggil nama ibunya Qin Hongyan. Jadi dia tanpa sadar bertanya, ayah, nenek, pernahkah kamu mendengar sepertinya seseorang memanggil nama ibuku? Xiao Changying bertiba-tiba kesal dan berkata, jangan menyebut ibumu padaku, aku marah ketika memikirkannya. Saat dia berbicara, teriakan Malan datang dari luar lagi. Ketika wanita tua Xiao mendengarkannya, dia berseru, suara ini bagaikan kedengarannya seperti Malan. Ketika Xiao Changying mendengarkan ini, dia mengertakkan giginya dan mengetuk persetan dia. Apa-apaan ini? Malan, aku belum memasang topi hijau di balkon itu. Yah, dia bahkan berani memprovokasi kita. Lihatlah apakah aku tidak akan memberikan sebuah darah. Xiao Changying marah, mengutuk dan berjuang untuk bangun. Dia mengeluarkan tangan dan menyentuh tongkat. Siap untuk bergegas ke balkon untuk melawan Malan. Meskipun wanita tua itu sedikit kesal di hatinya, dia buru-buru menghentikan Xiao Changying dan berkata dengan marah, Malan adalah anjing sungguhan yang telah berbalik sekarang. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Kamu masih tidak keluar. Xiao Hailong mendengar ini dia berkata, tiba-tiba dia turun dan menghela nafas dengan sedih. Ya, tidakkah kamu mendengarkan Weiwei? Ye Chen menyelesaikan pekerjaannya saat itu untuknya. Keluarga kita mengandalkan pendapatan Weiwei untuk menghidupi keluarga kita. Jika Anda menyinggung Malan saat ini, keluarga kita harus minum air untuk besok. Ekspresi Xiao Changying tiba-tiba menjadi sangatlah jelek dan dia berkata dengan wajah hitam, ada sesuatu untuk dikatakan. Maka Ye Chen memanglah membantunya. Weiwei juga, kami baik hati karena membantu kita, karena dia adalah menantu Malan. Saya tidak perlu peduli tentang apa yang telah dilakukan Malan dan terhadap kita.
Berbicara tentang ini, Xiao Changying berkata dengan marah. Tapi sekarang dia berlari ke arah kita sendiri dan memanggil nama ibumu. Bukankah ini hanya menampar wajahku? Rumah mereka tidak jauh dari rumah kita. Ketika ibumu mencuri uang nenekmu dan melarikan diri, nenekmu dia juga melaporkan ke polisi. Bukankah dia tidak menyadari masalah ini? Bukankah itu hanya akan pertunjukan untuk mencari kesalahan? Xiao Helong berkata dengan marah, itu hal seperti itu. Tetapi bahkan jika kita mengetahuinya, kita hanya bisa berpura-pura bingung. Aku tidak ingin menjalani hari-hari kelaparan di tempat tidur, ayah. Xiao Changying juga lah sedikit frustasi. Setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya dan menghela nafas. Hei, lupakan. Janganlah akrab dengannya. Perlakukan dia seperti anjing yang menggonggong di lantai bawah. Dia sangatlah lelah, nanti akan berhenti sendiri. Nyonya Xiao berkata dengan setuju. Akhirnya kamu lebih paham sedikit dari sebelumnya. Bisakah membungkuk? Kamu laki-laki. Kamu dulu menderita terlalu sedikit pada saat ini. Malan di lantai bawah bertukar untuk waktu yang lama dan melihat bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Jadi dia berkata dengan sedikit kesal, orang tua yang mati itu wanita juga memiliki kura-kura. Xiao Changying dan Xiao Helong, kedua ayah dan anaknya itu pasti kucing di rumah. Masing-masing dari mereka adalah kura-kura dengan kepala diciutkan dan tidak ada yang berani keluar untuk menantangnya. Xiao Changying menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka tidak berani menjawab, ayo pergi. Xiao Changkun ya. Tidak. Malan mendengus dengan berkata dengan tegas, tidak. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan tetap menjadi kuda. Dan Malan sangatlah cakap. Setelah itu, dia menaikkan volume suaranya sedikit dan berteriak keras. Xiao Changying, aku tahu kamu ada di rumah. Tangan Wu Donghai mematahkan semua kaki-kakimu dan lenganmu ataupun tanganmu kecuali berbaring di lantai tempat tidurmu. Kemana lagi kamu bisa pergi? Jangan seperti kura-kura di dalam tempurung dong. Menyusut, kamu bahkan tidak berani kentut. Xiao Changying memuntahkan darah dengan kering. Dia hanya memakai kruk untuk berdiri dan pergi ke balkon dengan kruk. Nyonya Xiao yang tua dengan cepat bangkit untuk berhenti, tetapi dia terlalu tua dan dia terlalu lelah untuk menghentikannya. Ketika dia terlalu tua untuk menghentikannya, jadi dia hanya bisa mengikutinya ke di teras balkon. Begitu Xiao Changying melangkah ke atas, dia melihat Malan menjulurkan kepalanya keluar dari kendaraan mobil Rolls Royce tersebut. Dia memarahi dengan marah. Malan, apakah Anda baik-baik saja untuk menemukan masalah sama saya? Saya Xiao Changying belum menyewa atau memprovokasi Anda akhir-akhir ini. Anda berlari ke sini. Apakah Anda maksud dengan anjing Anda? Anda menggonggong seperti anjing di lantai bawah untuk waktu yang lama. Malan cemburu dan berkata dengan jijik. Saya di sini untuk menemukan istri Anda, Qin Hongyan. Di mana dia? Biarkan dia keluar. Wanita tua itu baru saja mengambil sebuah lescu. Di akhir percakapan, Malan tiba-tiba lupa dengan mobil apa yang jadi dia menoleh bertanya kepada Xiao Changkun. Xiao Changkun, apa merek mobil ini? Xiao Changkun menggosok ke pelipisnya dan agak tertawa dan berkata tanpa daya, ini Sulinan. Oh ya, setelah Malan selesai berbicara, dia dengan cepat menunjukkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Changying, aku baru saja menyebutkannya sebuah Rolls Royce Sulinan bernilai lebih dari 10 juta. Xiao Changying menatap Rolls Royce tersebut dan gemetar karena dia marah, dan wanita tua Xiao yang mendengar bahwa mobil itu bernilai lebih dari 10 juta hampir tersedot keluar dari mata mobil itu. Xiao Changying menekan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin, jika kamu membeli mobil, ambil saja mobilnya, apa yang dipamerkannya ketika kamu lari ke rumah kita. Malan berkata dengan wajah serius, aku tidak pamer denganmu, aku di sini untuk mencari istrimu, Qin Hongyan. Dia tidak bisa menahan nafas dan berkata dengan emosi, Qin Hongyan, dan aku adalah istri. Kami semua jatuh cinta dalam hidup kami dan menjadi menantu perempuan dari keluarga Xiao. Jadi kami berdua dianggap sebagai mengasihani penyakit yang sama atau merasakan hal yang sama sebagai Qin Hongyan dan Malan ya. Di sini kata-katanya ribet, sulit untuk diartikannya. Pada titik ini Malan berkata dengan sedih, hei, kakak ipar lebih buruk dariku. Dia sangatlah tua dan dia hamil lagi dan keguguran.
Ini benar-benar menyakitkan. Jadi saya ingin memanggilnya keluar, ambil mobil baru kita dan pergi keluar untuk bersantai bersama, sehingga saya bisa merasa lebih baik. Xiao Changing mendengar Malan berpura-pura mengatakan begitu banyak, terutama ketika Qin Hongyan hamil dan keguguran, dan tiba-tiba menjadi marah dan menunjuk ke arah Malan. Marah, Malan, kamu, kamu bajingan, bangsat, anjing kamu. Kamu tahu bahwa Qin Hongyan melarikan diri sejak lama, jadi dia tidak akan datang lagi ke sini dengan berbagai cara permalukannya. Lauzu, menghancurkanmu anjing ini sampai mati. Lauzu mungkin kata-kata kasar ya, atau saya nggak tahu artinya di sini juga. Setelah itu Xiao Changing hendak menghancurkan kruk di bawah ketiaknya dan menghancurkan kepala Malan tersebut. Melihat Xiao Changing hendak memukul dirinya sendiri dengan tongkat, Malan tiba-tiba berkeringat dingin. Jangankan apakah dia bisa memukulnya atau tidak, Xiao Changing bisa menghancurkan dirinya sendiri dengan kruk seperti sulinan. Malan merasa bahwa ini adalah mobil yang bernilai lebih 10 juta. Jika benar-benar rusak, bagaimana keluarganya bisa memiliki uang untuk memperbaikinya? Saya juga mengatakan bahwa saya dapat melakukannya tanpa memperbaiki. Tetapi jika kacanya pecah, saya tidak dapat membungkus jendela dengan lembaran plastik atau menggunakan selotip untuk menempelkan jendela seperti jaring laba-laba, bukan? Akhirnya saya punya mobil mewah. Jika saya terluka lagi, bukankah itu berarti saya tidak menangis tanpa air mata? Pada saat krisis ini, Nyonya Xiao buru-buru mengambil langkah maju berpegangan pada lengannya dan berkata, lakukanlah. Berkata, lakukanlah dengan sering-sering. Kamu tidak bisa. Jangan pernah kamu tidak memikirkannya sendiri. Saya harus memikirkannya untuk saya dan Hailong. Jika Anda menghancurkan ini, bagaimana keluarga kita akan hidup? Ketika Xiao Changing mendengar nasihat dari ibunya, air matanya penghinaan tiba-tiba mengalir dan dia tersedak. Bu, aku tidak harus melawanmu, tetapi Malan benar-benar menipu orang yang terlalu banyak. Nyonya Xiao tua menggenggam tangan, memegang tongkat penumpang dengan kuat dengan berkata dengan sedih, Changing, tahan angin dan ombak untuk sementara waktu dan mundur selangkah untuk membuka langit. Xiao Changing terdiam sejenak dan akhirnya menghela nafas dan melemparkan tongkat ke tanah. Melihat keluarga Xiao wanita tua itu maju untuk menghentikan yang sering Malan sedikit lega. Lalu dia berkata, wanita tua, kamu tahu, hampir 3 dekade, kamu akhirnya melakukan hal pria hari ini. Hal bagus ya. Nyonya Xiao sangatlah merasa terhina. Tetapi saya hanya bisa berkata kepada Malan, keluarga kami tidak mampu menyinggung Anda. Anggap saja sebagai wanita tua, tolong jangan datang untuk menggonggong lagi untuk keluarga kami di masa depan nanti. Malan tidak berpikir bahwa wanita tua Xiao selalu sombong dan bahkan wajib melapor akan mengambil inisiatif untuk menunduk kepalanya pada dirinya sendiri dan membuatnya sedikit tercengang sekaligus. Tetapi dia tidak melakukannya, tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Pada saat ini dia tidak melihat dua orang berjalan menuju satu sama lain. Di bawah lampu jalan dia melirik tanpa sadar dan berseru kaget. Bukian Hongyan, kamu kenapa? Kamu kembali? Xiao Changing tidaklah melihat mereka berdua mendengar Malan menyebut Qin Hongyan lagi. Saat ini kemarahannya yang akhirnya dibujuk oleh Nyonya Xiao barusan pecah beberapa kali. Dia memarahi dengan marah. Malan, Anda adalah anjing sialan yang tidak bisa mengubah makanan kotoran dan berkelahi dengan Anda hari ini. Setelah selesai berbicara, dia mengambil kruk lainnya dan hendaknya membuangnya. Nyonya Xiao dengan cepat mengambil kruk itu. Dia memeluk erat dan berkata dengan keras, Changing, janganlah kamu marah-marah. Kamu akan terprovokasi oleh iblis Malan itu. Malan cemas saat ini menunjuk ke sosok yang menghindar tidak jauh dan keras berkata, Changing, lihatlah, itu jelas, sungguh Qin Hongyan, dia kembali. Xiao Changing meliriknya dan tiba-tiba dia merasa darahnya seperti sumur minyak yang tertusuk dan langsung melesat ke langit dan bunyi gledebuk seperti api berkobar-kobar ya. Dia melihat sosok yang dikenalnya dan memarahi dengan marah. Persetan kamu, Qin Hongyan, kamu benar-benar memiliki wajah untuk kembali. Nah, itu ya untuk 8 bab ya, emang pendek.